Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah teman-teman semua, ini adalah sebuah kabar gembira buat seluruh Indonesia. Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Teman-teman semua, bersyukur sekali ya pada video kali ini. Ini adalah sebuah kabar gembira di mana kami kembali melaporkan ya. Di video sebelumnya kami melampirkan laporan-laporan tentang perkembangan pasien-pasien yang kami bimbing jarak jauh menggunakan Haramain ini. Dan tahukah Anda bahwa pasien nomor 3 itu sudah dinyatakan negatif juga. Jadi total yang akhirnya sembuh dari 5 pasien semuanya sembuh, alhamdulillah ya. Dan teman-teman semua, yang menarik adalah di pasien nomor 3 ini ya. Pasien nomor 3 ini apa? Beliau itu mengalami gejala dan sebelum itu ya ada darah yang keluar pada saat beliau batuk. Itu gejala yang dia rasakan. Tapi beliau bisa sembuhkan itu karena profesi beliau tahu penanganannya. Tapi ketika tahu COVID-19 itu tentu butuh hal yang berbeda. Pertama adalah butuh dukungan moral, butuh semangat dari keluarga, dan alhamdulillah kami diperkenankan untuk bisa chattingan langsung dengan beliau, bisa kirimkan Haramain buat beliau, dan kami bimbing jarak jauh cara pemakaiannya rutin. Hampir tiap pagi kami sapa untuk pemakaiannya setiap 2 jam. Alhamdulillah saya melihat pasien nomor 3 ini begitu semangat ya. Semangatnya luar biasa. Anda bisa cek sendiri di sini bagaimana beliau pada saat kami chatting responnya selalu bagus ya, dan sampai gejalanya pun hilang. Dan yang paling menegangkan juga adalah pada saat beliau ini dia. Nah, beliau tes swab ya, yang kedua kalinya, karena tes swab pertama tentu positif karena terpapar sudah dengan COVID-19. Ternyata tes berikutnya masih positif. Padahal sudah berapa hari gitu ya, sekitar 7 sampai 10 hari kita sudah coba untuk membimbing jarak jauh. Ternyata masih positif. Alhamdulillah, beliau ini yang paling luar biasa. Beliau masih semangat. Itu yang kami sangat salut. Nah, beliau juga menyampaikan bagaimana tenangnya beliau ketika memakai Haramain. Anda bisa lihat. Dan pada saat tes berikutnya, tes yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, ini membuat kami bahagia. Beliau sudah negatif. Dan beliau saya minta untuk menginspirasi buat kita semua, buat para pasien di seluruh Indonesia. Tapi beliau belum berkenan sampai beliau tes yang kedua. Dan akhirnya pada saat tes kedua, beliau langsung tiba-tiba chat saya ya. Beliau sendiri yang masuk chatnya, dan beliau mengatakan alhamdulillah sudah negatif 2 kali. Dan akhirnya saya minta izin untuk menelpon beliau, dan beliau berkenan. Dan kita sama-sama dengarkan bagaimana rekaman kami ya, rekaman saya. Saya menggunakan kata kita karena kami di Makassar itu ada budaya kalau kita itu artinya Anda ya. Bagaimana kabar tak? Bagaimana kabar kita? Nah, itu artinya Anda ya. Jadi agak grogi juga sih waktu saya telepon beliau. Dan ya pertama kali saya teleponan dengan pasien COVID-19. Saya grogi teman-teman semua, jadi tidak apa-apa ya, kita simak aja. Ini kita telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya nih sekarang Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Lega ya. Terima kasih ya, terima kasih atas bantuannya, Alhamdulillah. dukungannya. Senang sekali bisa membantu Bu. Alhamdulillah, walaupun mungkin hanya Tapi memang minyak ini benar-benar bagus loh. Saya rasakan sekali manfaatnya. Artinya buat jadi nggak apa-apa, ini supaya teman-teman juga kalau yang menggunakan itu alhamdulillah. Jadi saya rasakan sekali manfaatnya pada saat misalnya saya agak sedikit waktu sakit. Misalnya pada saat saya agak sedikit rasa tidak enak, saya baca basmalah, kemudian saya hirup itu minyaknya, itu terasa sekali dingin sampai ke dada. Masya Allah. Terus kalau misalnya pada saat mungkin gejalanya saya agak kurang sehat, ada rasa sakit yang misalnya di mana saya basuh minyaknya itu
saya enak sekali. Masya Allah. Alhamdulillah terbantu sekali waktu dalam kondisi sakit dengan minyak ini. Jadi kan kadang waktu kita sakit ada rasa-rasa gejala yang tidak enak, itu alhamdulillah bacakan basmalah, kemudian bacakan Al-Fatihah, kemudian dioleskan pada yang sakit, itu terasa enak sekali. Iya Bu, kalau boleh saya tahu, itu gejala yang kita rasakan waktu positif COVID itu bagaimana Bu, kalau boleh tahu? Batuk, saya pertama gejala tuh batuk, sampai disertai dahak yang berdarah. Dahak sampai berdarah? Itu, iya, dahak sampai keluar darah, maksudnya ada darah gitu, warnanya, jadi warnanya ada darah, terus akhirnya saya di ronsen, tapi belum tahu kalau saya itu udah kena COVID, belum tahu. Waktu itu kemudian saya periksa di labkes, di ronsen, rupanya ada pneumonia mild, pneumonia tapi hanya mild saja, nggak parah. Iya, mild ya. Terus kemudian dahak mild, cuma dahak saya diperiksa, saya kita takutnya ada apa TBC atau apa, rupanya negatif, nggak ada sama sekali. Terus saya di Google kenapa ada pneumonia, itu apa penyebabnya? Itu virus, dan kemungkinan besar juga itu sudah virus COVID. Sampai udah sampai pneumonia, saya lihat di Mbah Google. Pneumonia di Mbah Google apa itu, kenapa virus, maksudnya pneumonia itu, rupanya bilang bisa saja itu virus, dan itu bisa saja sudah virus COVID yang menyerang gitu. Dan akhirnya tes semua itu saya hanya, jadi gejala saya hanya batuk saja. Gejala saya hanya batuk, demam itu hanya setengah hari. Jadi begini ceritanya. Awalnya saya tidak tahu saya kena di mana, tapi yang jelas itu adalah risiko pekerjaan. Karena kan kita berhubungan dengan orang banyak. Betul. Waktu saya tidak tahu saya kenanya di mana, kebetulan di bandara itu ada beberapa kali saya terima pasien penumpang umroh. Kebetulan kita pikir di sana, kita periksa HAC-nya. Ada waktu itu pasien penumpang umroh ada beberapa kali sebelum ditutup. Nah, yang paling saya ingat itu, saya waktu itu terima penumpang yang tablik akbar di Goa itu, Ijtima Goa, itu dari Malaysia. Itu dari Malaysia. Nah, itu saya merasa waktu itu saya memang kontak sekali dengan mereka. Kenapa? Waktu itu mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka tidak bisa nulis, dan dia minta tolong saya untuk menuliskan. Jadi saya kontak dekat sekali. Ada beberapa waktu itu. Begitu awalnya saya tidak tahu, walau bisawab, saya tidak tahu apakah di situ saya terkontak dengan mereka. Kontaminasi ataukah bagaimana, ya saya tidak tahu, karena kan kita tidak tahu. Tapi itu hari, terus kemudian setelah itu saya mulai batuk. Saya batuk itu ada seminggu lebih, tapi belum tahu kalau saya virus, belum tahu. Itu tadi yang saya bilang, saya periksa. Nah, setelah itu saya terakhir jaga dengan teman, piket dengan teman. Nah, teman ini juga saya sama jaga malam, mereka juga rupanya kena COVID, 2 orang. Jadi mereka sesama duluan, profesi Bu ya? Sesama profesi, mereka duluan yang ketahuan kalau mereka terpapar COVID. Jadi mereka sudah diisolasi di rumah sakit. Saya belum tahu kalau saya juga COVID, belum tahu. Terus pas setelah itu besoknya saya ke kantor, saya sakit kepala luar biasa. Itu saja, sakit kepala luar biasa. Kemudian saya menggigil itu. Jadi saya menggigil, saya sakit kepala. Akhirnya saya turun ke bawah ke dokter. Kebetulan ada dokter, kita di juga ada dokter. Saya pergi periksa, dia bilang, "Ibu, ini ada hangat," tapi saya tidak merasa panas. Jadi saya dikasih obat, kemudian saya pulang istirahat di rumah. Sampai di rumah baru saya rasakan panas, tapi sebentar saja, mungkin sekitar ada 2 jam saja saya merasa panas. Kemudian saya udah mulai baikan. Saya baikan kembali, dan sudah itu aja panasnya, hanya panasnya di situ saja. Sampai pada tanggal 7 saya diswab.
pertama. Swab PCR. Hasil swab pertama hasilnya positif, saya terkena langsung COVID-19. Okay. Ya, hasilnya langsung terkena COVID-19. Terkena COVID, terpapar, kemudian iya karena gejala tidak ada, maksudnya gejala sudah aman, batuk sudah tidak ada, karena memang batuk sudah sembuh, karena batuk sudah tidak ada, panas tidak ada, akhirnya gejala-gejala itu tidak ada, cuman batuk sekali-sekali saja. Kalau sekali-sekali batuk masih. Sampai kemudian swab kedua tanggal berapa itu ya? Saya lupa swab kedua April. Itu masih positif. Masih di April. Ya, masih di April itu tanggal berapa saya lupa. Itu positif, masih positif. Waktu cek lagi tuh. Iya, setelah swab pertama, kemudian swab kedua lagi, setelah minum obat. Tapi gejala sudah hilang semua, persis sudah hilang. Gejala sudah tidak ada, cuman sekali-sekali batuk, sekali-sekali pusing, itu saja. Itu swab kedua sudah positif, masih positif. Akhirnya minum obat lagi, swab ketiga negatif. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah swab keempat negatif. Masya Allah, ini dia Bu, yang betul-betul saya Bu jujur, saya itu sebenarnya deg-degan waktu ini tes kedua, swab keduanya itu, ya Allah, kenapa bisa ya, kan ada beberapa pasien sebelumnya yang kami juga coba tangani bimbing jarak jauh, itu tes keduanya udah negatif, ya. Tapi kita, Ibu, kasih kabar. Sempat saya hampir down, bilang, wih, kok nggak ini ya, kok nggak negatif ya. Tapi saya tetap positive thinking, maksudnya saya coba berprasangka baik, ya Allah, mungkin ini ujian, supaya tetap sabar dalam membimbing jarak jauh, tetap ingatkan, tetap kasih tips. Insya Allah. Betul juga. Yang paling harus itu bahwa imun kita nggak boleh jatuh. Betul. Jadi kita jangan artinya tetap berprasangka baik ke Allah dengan ikhtiar, dengan obat dan semuanya, dan kita berprasangka baik ke Allah bahwa kita akan sembuh. Karena kapan kalau misalnya kayak seperti saya pasti down karena positif 2 kali. Jarang yang terjadi orang kemudian positif lagi. Jadi tapi saya waktu positif kedua memang saya sudah siapkan lahir dan batin. Tapi saya memang merasa ada kayak bisikan di hati bahwa saya masih positif. Jadi memang saya nggak kaget waktu dikasih tahu sama dokter kalau saya masih positif. Karena saya sudah ada bisikan di hati dan saya juga merasa bahwa mungkin saya masih positif. Gitu, perasaan saya saja. Dan memang waktu itu positif sehingga saya tidak kaget, saya tenang saja. Insya Allah saya tetap berdoa dan berusaha dan insya Allah, alhamdulillah. Sudah 2 kali negatif. Dan itu yang buat saya ini betul-betul saya saya coba betul-betul melihat dari banyak yang saya coba bimbing jarak jauh pemakaian Haramain. Itu kita yang Ibu ini yang paling semangat loh. Terima kasih. Paling semangat. Itu kata luar biasa. Ya itu kayak gimana ya, saya juga pun yang malah ini aja semangat gitu. Kita juga ini harusnya semangat ya. Alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan, kesabaran. Artinya bahwa saya percaya bahwa insya Allah semua ini akan indah pada waktunya. Betul. Ini masalah waktu saja dan sambil. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang sudah ada di rumah Bu ya. Iya, alhamdulillah kita masih isolasi 14 hari di rumah. 14 hari lagi. Dulu, betul Bu. Sampai betul-betul dinyatakan sudah sembuh sih, cuman kita masih isolasi, masih tidak boleh terlalu kontak dengan orang, masih di rumah saja. Alhamdulillah. Isolasi mandiri di rumah. Terima kasih sekali atas bantuannya, semangatnya, dukungannya. Sama-sama, Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Salam buat keluarga, Bu. Ya. Alhamdulillah, ya, makasih. Lalu yang kedua, swabnya negatif, alhamdulillah. Oh, ya itu dia yang saya sempat mau tanya, bagaimana kondisi keluarga juga, satu rumah? Jadi ceritanya mereka hasil rapid testnya positif.
Nah, rapid positif. Cuma kan kalau rapid positif itu belum tentu dia positif. Betul. Bisa saja imunnya sudah melawan. Jadi ada katanya bahwa positifnya itu imunnya sudah melawan, tapi waktu itu tetap Dokter Ica, ahli parunya Rumah Sakit Tajudin, tetap menyarankan saya untuk swab mereka, dan mereka swab, alhamdulillah swab mereka positif. Jadi mereka negatif. Jadi mereka dianggap aman. Alhamdulillah. Karena mereka alhamdulillah mereka tidak apa-apa. Ya, itu yang membuat saya juga bahagia, karena itu yang merupakan sumber kekuatan saya juga pada tahu anak-anak hasilnya negatif. Jadi kalau saya bilang yang penting anak-anak negatif, kalau mari saya berjuang gitu loh untuk negatif betul. juga. Ibaratnya tidak apa-apa, kita aja ini yang menderita, yang lain jangan. Jangan anak-anak gitu kan. Tapi memang kalau yang muda Pak, yang mereka seperti mereka itu imun mereka melawan. Betul. Jadi mereka bisa sembuh dengan sendirinya kalau mereka kuat. Yang penting makan yang bergizi, mereka vitamin, insya Allah. Apalagi mereka senang bergerak. Iya, mereka bergerak, iya betul. Mereka bergerak apa semua. Insya Allah kalau anak-anak yang masih muda kena, kecuali ada faktor penyerta ya, ada penyakit penyerta itu yang kadang memang susah kalau ada penyerta. Tapi kalau insya Allah tidak ada faktor penyerta, saya yakin semua akan sembuh. Pasien-pasien COVID-19, selagi mereka imunnya jaga, pasti mereka sembuh, insya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak udah memberikan inspirasinya buat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa tetap kita pakai sampai habis ya. Terus habis Mi, makanya saya bilang kalau mau pesan di mana ya? Oh, kita tinggal hubungi kami. Oh iya, nanti saya hubungi. Iya, masalahnya bagus kok untuk persediaan stok di rumah, itu bagus banget. Iya. Pengganti minyak kayu putih sebenarnya itu, Dok. Iya, betul. Iya, terima kasih banyak. Makasih banyak juga udah menceritakan. Terima kasih. Iya. Mari Bu. Iya. Izin saya share ini ya, dalam bentuk rekaman. Silakan. Iya. Iya, silakan. Alhamdulillah. Iya. Mari. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu tadi bincang bersama beliau, dan alhamdulillah groginya luar biasa saya. Dan beliau berkenan untuk menyampaikan profesinya sebagai juga cukup tenang, karena kami menjaga privasi betul-betul pasien kami. Kami tidak menyebutkan nama, sampai beliau pun saya tidak mau sebutkan nama, walaupun saya bisa aja minta izin untuk menyebutkan nama. Tapi sepertinya tidak perlu ya, karena kita tahu masyarakat masih terlalu menganggap wabah ini kayak aib, apalagi berita-berita yang begitu kurang bagus gitu ya. Ya, maka teman-teman semua, saran saya satu hal, ada 3 faktor buat teman-teman semua ketika mengetahui bahwa positif COVID-19 bukanlah masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kepanikan disebar luaskan. Maka ada 3 faktor untuk sembuh teman-teman semua. Ini yang harus jadi hal yang perlu kita jadikan acuan. Pertama, faktor Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki datangnya penyakit ini. Sembuh atau tidaknya itu atas izin Allah. Jadi kalau ada penyakit termasuk wabah yang datang, berarti itu adalah ketentuan Allah. Kalau sembuh berarti ketentuan Allah. Kalaupun akhirnya pahit-pahitnya harus meninggal dunia dalam kondisi wabah, karena wabah, berarti kita mati dalam keadaan syahid. Apalagi kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sholat kita. Masya Allah. Itu faktor yang pertama teman-teman semua. Faktor yang kedua untuk sembuh adalah faktor internal. Adalah dimana motivasi diri yang kuat. Ada imun yang luar biasa pada diri kita, karena kita sendiri yang semangat untuk sembuh. Jangan menunggu orang lain ya memberikan Anda dukungan, tetapi Anda dulu yang harusnya semangat. Nah, inilah faktor yang membuat bagaimana pasien COVID-19 yang nomor 3 ini, dan beliau akhirnya bisa sembuh karena faktor internal yang kuat dalam dirinya. Semangatnya ketika di chat, responnya bagus, ya interaktif gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu poin penting buat seluruh pasien agar semangat. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah faktor eksternal. Nah, dukungan dari luar itu juga sangat penting ya, termasuk dari keluarga, makanan yang dia makan, vitamin, obat, dan juga bantuan lainnya seperti ya salah satunya adalah Haramain, itu adalah faktor eksternal. Jadi faktor sembuh itu harus dilengkapi dengan ketiga ini. Jadi kalau kita melengkapi semua ya, faktor Allah, faktor internal, dan faktor eksternal, insya Allah saya yakin teman-teman semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita sembuh atas izinnya ya semua.
Dan tentu teman-teman semua ikuti prosedur yang disarankan oleh rumah sakit, seperti minum vitamin ya. Vitaminnya adalah vitamin C, terus juga minum vitamin B kompleks, dan tetap isolasi mandiri, jangan melakukan physical contact ya, harus ada physical distancing. Dan satu lagi teman-teman semua, pikiran harus tetap jernih. Dan yang paling utama teman-teman semua, hindari berita-berita negatif. Pasien-pasien kami sarankan untuk tidak membuka berita online. Saya ulangi, pasien-pasien kami minta untuk menghindari sosial media dan berita online. Kenapa? Karena efeknya sangat tidak bagus untuk imun kita. Karena ketika kepanikan muncul gara-gara terlalu banyak berita, menyebarkan berita-berita bagaimana parahnya video-video pada saat ada orang yang pasien COVID itu lendirnya keluar, aduh untuk apa gitu ya, disebarluaskan. Itu kan menyebarkan ketakutan ya, walaupun sebenarnya tidak masalah sih, tapi ingat, kita harus imbangi juga dengan berita gembira, kita harus imbangi juga dengan cahaya. Jangan sampai kegelapan lebih mengeliputi kita dibandingkan cahaya. Maka teman-teman semua harus ada keseimbangan, jangan sampai berita negatif lebih banyak yang disebarluaskan dibandingkan berita positif. Itulah kenapa video ini kami buat untuk mengimbangi berita-berita negatif itu. Semoga video ini menjadi inspirasi. Jadi pasien kami minta untuk hindari sosmed dulu, WA group yang selalu menyebarkan link-link berita online yang sebenarnya itu tidak tahu juga sumbernya bagaimana, dari mana hasil yang sesungguhnya. Apalagi kita tahu ya, itu kan cuma sekedar ya tahulah supaya kita ngeklik untuk membaca. Nah, pasti teman-teman tahulah ya unsur seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, semoga ini jadi inspirasi. Video ini bisa menjadi wasilah buat kita ya. Apakah dengan Haramain ataupun bukan dengan Haramain, intinya teman-teman semua jaga kesehatan. Semoga Anda bisa sehat selalu. Maka satu kuncinya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Selalu jauh lebih baik daripada mengobati. Jangan biarkan terpapar dulu baru Anda mau berobat. Jangan kata karena ada Haramain Anda akhirnya keluar begitu saja. Oh tidak juga, tetap PSBB, kita harus tetap menahan diri. Karena lama prosesnya, ini 1 bulan ini. 1 bulan kita mencoba untuk interaksi bersama pasien ya, sejak awal April sampai akhir ya, sampai kita sudah masuk bulan Mei ini. Itu luar biasa, perjuangan luar biasa. Jadi jangan biarkan kita terpapar dulu baru sadar. Jadi pastikan jaga jarak, jaga diri, tetap di rumah, ibadah di rumah, karena ibadah di rumah juga berpahala teman-teman semua. Kondisi seperti ini kita tidak bisa melawan ulama yang lebih paham tentang ini. Jangan sampai kita menjadi ulama dadakan yang berkilah. Kenapa pasar dibuka ya sedangkan masjid ditutup? Bukan itu masalahnya teman-teman semua. Kita ini Islam, ini jangan sampai kita menunjukkan bahwa Islam ini kok tidak bisa menangani ya wabah seperti ini. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat sudah pernah terjadi wabah ya. Jadi please ya, jangan menunjukkan diri kita ini ya dalam menangani kasus seperti ini, wabah seperti ini kayak nggak tahu gitu. Please, di rumah pun kita diterima amal ibadah kita di rumah. Jangan karena semangat kita ya tanpa ilmu akhirnya kita menunjukkan Islam, agama kita ini kayaknya tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Please tunjukkan bahwa Islam ini adalah solusi buat seluruhnya ya, solusi buat rahmat dari alamin. Jangan sampai kita menampakkan diri kita, kebodohan kita gara-gara apa? Semangat tanpa dibarengi dengan ilmu. Para ulama pasti sudah mengkaji, lebih dulu mengkaji dibandingkan kita. Siapa kita ini dibandingkan mereka? Nah, kalau kita mengikuti ulama itu, kita walaupun beliau mengambil keputusan salah, kita tetap dapat pahala. Beliau tetap dapat pahala 1. Kalau benar keputusannya, beliau dapat 2 pahala. Kalau kita mengikuti ati Allah wa ati Rasul wal ulil amr. Ulil amr ini adalah ulama juga di dalamnya selain pemimpin. Jadi ulama kalau kita ikuti insya Allah itu akan menjadi dampak positif juga buat kita. Kita mengikuti ijma ya, karena itu juga salah satu dari hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Silahkan subscribe channel ini dan share video ini. Semoga menjadi wasilah manfaat buat sesama.
Jangan biarkan kita jangan biarkan kita hanya tahu sendiri tanpa menyebarkan orang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ketika manfaat itu disebarluaskan. Insya Allah itu membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Sepakat? Oke, saya Serandika Serbini mengucapkan thank you so much atas segala perhatiannya dan thank you, bye bye.